Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aida Nursida, Guru BK SMA N 9 Kota Bogor, mencoba kembali berbagi informasi melalui tayangan materi yang kali ini membahas mengenai cara belajar efektif dan efisien. Adapun tujuan yang ingin dicapai di materi ini adalah yang pertama, peserta didik atau konseli dapat merencanakan cara belajar yang efektif dan efisien. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat mengubah cara belajar lama menjadi cara belajar baru yang efektif dan efisien. Yang terakhir adalah tujuannya peserta didik atau konseli dapat mengembangkan cara belajar yang efektif dan efisien. Mengawali kegiatan kali ini, saya akan menyampaikan pengertian belajar menurut beberapa tokoh yang terangkum pada buku karya Suparno dan Ani, menyampaikan bahwa belajar merupakan proses di mana suatu organisasi merubah perilakunya dari hasil pengalaman. Adapun menurut Morgan yang dikutip melalui buku karya Ani, belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. Sedangkan tokoh lainnya menyampaikan, pengertian belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian manusia dengan munculnya peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikir. Setelah menyampaikan beberapa pengertian belajar menurut tokoh di slide sebelumnya, kali ini kita akan sama-sama mengetahui tentang prinsip belajar menurut Jamarah. Prinsipnya belajar itu harus terarah dengan adanya tujuan yang ingin dicapai berhubungan dengan hidup setiap individu yang melakukan proses pembelajaran, mampu menghadapi rintangan sehingga terbentuklah perubahan-perubahan perilaku, sikap, pola pikir dengan cara berbuat secara sosial, emosional, etis, dan memerlukan bimbingan dari orang lain dan harus adanya pemahaman dari setiap individu dalam melaksanakan proses belajar. Tadi kita sudah sama-sama memahami tentang pengertian belajar. Sekarang kita akan mencoba untuk memahami pengertian tentang belajar efektif dan efisien. Belajar efektif adalah cara belajar yang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat, ataupun penggunaan waktu. Sedangkan belajar efisien adalah cara belajar yang meminimalkan usaha, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun tahapan-tahapan belajar efektif dan efisien menurut Suwardi, yaitu mengatur waktu belajar, memilih tempat belajar, penggunaan sarana dan prasarana belajar, membuat review materi, mengembangkan materi, mengadakan diskusi, dan membuat kesimpulan. Strategi belajar efektif. Menurut Sudarmanto,
Strategi belajar efektif yang biasa digunakan diantaranya adalah menyelesaikan tugas sesegera mungkin, menggarisbawahi kata yang penting dalam teks, membuat catatan di pinggir kanan atau kiri halaman, membuat rangkuman, menyalin pertanyaan penting dalam catatan. Strategi belajar efektif yang lainnya adalah mempelajari gambar-gambar, simbol, atau lambang yang ada dalam teks, menggunakan waktu untuk membaca buku, mengikuti bimbingan belajar, dan membuat jadwal belajar. Adapun perencanaan cara belajar yang efektif berdasarkan hasil penelitian Siti dan kawan-kawan diantaranya yaitu mengumpulkan dan mengelompokkan bahan yang akan dipelajari, membagi waktu atau membuat jadwal belajar, bersikap positif, segera memulai belajar, tidak menunda-nunda, mempelajari buku secara efektif, membuat checking atau daftar agar jangan menumpuk pekerjaan, membuat catatan atau rangkuman, kerjakan latihan soal, diskusi dengan orang lain, jauhkan variabel-variabel yang dapat mengganggu kegiatan belajar. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.